kita merayakan perbedaan bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, besar harapan kami Diagongan dan dialog malam hari ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran serta semangat baru untuk terus menjaga kerukunan dan merawat persaudaraan di tengah keberagaman. Baik, Bapak Ibu, saya akan panggil moderator kita pada malam hari ini dengan Ibu Komang Yanti. Om Swastiastu, selamat malam. Swastiastu, selamat malam. Ya, Pak Komang, silakan untuk dipandu jalannya sesi diskusi dan jawaban kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wulan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Eh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Wete Tongdian, Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa pada malam hari ini dalam acara Jagongan Indonesia Merayakan Perbedaan, tentunya dalam keadaan yang sehat dan bahagia dan juga dalam keadaan yang rahayu. Bapak Ibu, eh, kita berkumpul pada Jagongan online pada malam hari ini. Tentu saja kita akan saya sendiri mengharapkan adalah adanya interaksi di antara kita dan kita saling memberi wawasan, saling berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentu saja. Nah, Bapak Ibu, saat ini seperti yang tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bulan bahwa eh, kondisi kita yang kondisi negara kita atau Indonesia yang masyarakatnya adalah multikultural dan multireligius yang rawan konflik intoleransi. Namun kebutuhan sangat tinggi akan landasan etika yang kokoh dan universal untuk memupuk kerukunan dan perdamaian. Dan tentu saja di dalam apa namanya, di dalam eh, jagongan online pada malam hari ini, dalam kita merayakan perbedaan itu, maka diskusi pada malam hari ini akan bertemakan tentang toleransi dan universalitas Dharma dalam eksplorasi filosofi catur guru sebagai basis etika moderasi dalam masyarakat yang multireligius. Nah, narasumber kita pada malam hari ini saya akan memperkenalkan yaitu Ibu Dr. Niluh Putu Kertiasih, SE, SPDH, MPDH. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Bu Ya, Komanyanti. baik. Bapak Ibu, Bu Niluh Putu Kertiasih ini, beliau saat ini adalah aktif sebagai dosen agama Hindu di Universitas Airlangga dan juga aktif mengajar sebagai guru agama Hindu di beberapa sekolah mulai dari SD hingga SMA di Surabaya. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi kita pada malam hari ini. Baiklah, kepada Ibu Putu, langsung saja. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Komayanti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam, salam semua bersaudara, hadirin yang Salam saya semua saudara. hormati, dan para tokoh agama, dan seluruh peserta yang berbahagia pada malam hari ini. Sekali lagi Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Dan merupakan kehormatan yang besar bagi saya untuk berkumpul bersama di tengah-tengah para tokoh ya, dalam forum yang mulia ini. Dan kita berkumpul pada kesempatan ini
di bawah payung semangat kebinekaan. Jadi perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan peradaban kita. Justru dari keberagamanlah bangsa ini menemukan keseimbangan dan kekuatannya. Dan sebelum saya lanjutkan, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, mungkin bisa presentasikan Ibu, dilebarkan ya. Sudah? Ya. Tekan Baik, F5. seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa judul yang saya bawakan pada malam hari ini toleransi dan universalitas Dharma, eksplorasi filosofi catur guru sebagai basis etika moderasi dalam masyarakat multi religius. Moderasi beragama bukanlah pilihan tambahan di dalam kehidupan berbangsa. Ia menjadi kebutuhan filosofis dan etis. Tidak cukup hanya toleran pasif dengan membiarkan orang lain ada. Jadi kita harus mengembangkan toleransi aktif, yaitu mencari titik temu, menghormati perbedaan, dan membangun jembatan dialog. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita menelusuri bagaimana konsep catur guru di dalam ajaran agama Hindu. Bila dipahami melalui lensa Dharma universal, dapat menjadi landasan etika yang relevan lintas iman dan mampu memperkuat moderasi beragama dalam masyarakat multi religius seperti di Indonesia. Dan Bapak Ibu dalam slide ini menegaskan pergeseran besar dalam cara kita memahami moderasi beragama. Selama ini toleransi dimaknai sebagai mengakui keberadaan yang lain. Tetapi dalam masyarakat multi religius seperti di Indonesia, itu tidaklah cukup. Kita membutuhkan toleransi yang aktif, yang berdialog, yang melampaui sekedar menerima dan berani membangun relasi antar umat. Jadi moderasi bukan kompromi yang melemahkan keyakinan kita. Moderasi adalah kedewasaan spiritual. Bagaimana kemampuan memahami bahwa perbedaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kita ketahui, Indonesia sering disebut sebagai laboratorium multireligius terbesar di dunia. Dan lebih dari 700 etnis, kemudian ada 6 agama besar, dan ada puluhan kepercayaan lokal. Di sini semua hidup berdampingan. Namun, keberagaman yang kaya ini juga menghadirkan kerentanan, potensi kesalahpahaman, kemudian politik identitas, ekstremisme, dan juga kesenjangan sosial.
Nah, disinilah moderasi menjadi penyangga yang menjaga keseimbangan bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, konsep Dharma yang universal dan ajaran catur guru memberikan kerangka etika yang sangat relevan untuk konteks ini. Sebelum kita membahas catur guru, kita perlu memulai dari fondasi paling dalam, yakni Dharma. Apa itu Dharma? Dharma sering diterjemahkan sebagai kewajiban, kebenaran, atau ajaran moral. Namun, secara filosofis, Dharma adalah prinsip kosmik, keseimbangan, aturan alam semesta yang mengarahkan semua makhluk menuju kebaikan, ketertiban, dan juga harmoni. Dharma adalah hukum moral yang universal, yang tidak terikat pada individu, agama, ataupun etnis tertentu. Jadi ia itu bersifat transenden, sekaligus imanen. Bu Tias, Di dalam kitab suci Weda, Bu Putu, mohon ya, izin, mohon apa namanya PPT-nya bisa dibesarkan, Bu, dipresentasikan saja, karena ya, banyak nggak kelihatan ini. Bisa dibesarkan, sudah, Eh, bukan di situnya ya, mungkin di full screen kan. Ditekan F5. ya sudah, ya. Ya, di Kepotong play, jadinya, Bu, kalau play begitu. biasanya. Tapi bisa kelihatan ya, Terpotong, Ibu. Kecil-kecil. Mm-mm. tulisannya kecil-kecil ya. Iya. Ditekan F5, F5. Ya. Ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Ya, sudah. Jadi ini Ya. adalah konsep Dharma, sudah. Baik, sudah silakan lanjut, Bu Tias. Jadi ini adalah konsep Dharma yang universal dan catur guru di sini memberikan etika yang sangat relevan untuk konteks ini. Nah, kita akan membahas tentang apa itu catur guru. Sebelumnya, kita perlu memulai dari fondasi yang paling dalam tentang Dharma. Jadi, Dharma sering diterjemahkan sebagai kewajiban, kebenaran, atau ajaran moral. Namun secara filosofis, Dharma adalah prinsip kosmik, keseimbangan aturan alam semesta yang mengarahkan semua makhluk menuju kebaikan,
ketertiban, dan juga harmoni. Dharma adalah hukum moral yang universal, yang tidak terikat sekali lagi kepada baik agama ataupun etnis tertentu. Dan di dalam kitab suci Rigveda di sini dijelaskan, Rtam ca satyam ca, yang artinya ketertiban kosmis, kebenaran adalah dasar kehidupan. Disinilah letak universal bahwa setiap agama dengan bahasanya masing-masing mengajarkan kebajikan yang sama. Dan di dalam Sloka Weda yang sangat indah dinyatakan, Ekam Satviprah Bahuda Wadanti. Para bijak menyebut dengan banyak nama. Artinya, perbedaan nama Tuhan, ritual, atau bahasa kitab suci bukanlah perbedaan tujuan. Jadi kebenaran itu hanya satu, hanya jalannya yang beragam. Dan inilah dasar filosofi toleransi. Dan juga di dalam falsafah Wasudewa Kutumbaka, bahwa dunia adalah satu keluarga. Bagaimana kita diajarkan bahwa seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah merupakan keluarga besar yang satu. Dan begitu pula di dalam sloka mengajarkan paro pakara punyaya. Jadi berbuat baik kepada sesama adalah jalan menuju kebajikan. Dan dalam konteks moderasi, kita melihat orang lain sebagai saudara. Kita menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi dialog. Dan kita menjadikan kebaikan universal sebagai kompas tindakan. Jadi bisa menjadi titik temu lintas iman. Konsep Dharma ini selaras dalam banyak tradisi. Seperti di dalam agama Islam, dia mengenal dengan al-haq. Kemudian di agama Kristen, dia juga ada mengenal logos. Dan Buddha mengajarkan Dhamma, yakni prinsip moral yang menuntun kepada pencerahan. Jadi disinilah terlihat meski istilahnya berbeda, namun prinsipnya sama. Bahwa kebenaran yang menuntun manusia kepada kedamaian dan kebijakan. Next, Mbak Yanti. Slide berikutnya. Ya, bahwa di sini kita lihat ini ke bawah lagi ke atas, masih turun ke bawah. Ya, di sini. Jadi dengan pondasi inilah kita akan masuk ke konsep catur guru. Jadi catur guru adalah 4 figur yang menjadi sumber pembelajaran moral yang menuntun karakter manusia. Jika dipahami dengan mendalam di sini,
4 guru ini memberi kita fondasi menjadi warga negara yang moderat, berkepribadian yang matang, dan religius tanpa fanatisme. Di mana slide berikutnya, di sini ada guru Rupaka. Guru Rupaka ini adalah orang tua yang melahirkan kita, yang merupakan sumber kehidupan, karakter dan identitas kita. Di dalam kitab Sarasamujaya dijelaskan, ia yang meninggalkan guru pribadinya akan jatuh pada kehancuran. Jadi maknanya bukan literal, tetapi tentang akar. Jika kita tidak menghormati asal-usul, bagaimana kita menghormati perbedaan? Jadi kalau kita membahas di sini, menghargai tradisi keluarga, membentuk sikap hormat terhadap tradisi lain. Dan berikutnya, guru pengajian, yakni guru yang mendidik di sekolah. Jadi pendidikan adalah benteng pertama dari moderasi. Di dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 4 sloka 39 di sana dijelaskan bahwa sana Jnanam ladvaha param santi adi gacchati. Dengan pengetahuan, seseorang mencapai kedamaian tertinggi, di mana guru pengajianlah yang mengajarkan kita memiliki pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, kita diajarkan untuk guru pengajian, bagaimana kita diajarkan berpikir yang kritis. Dengan memiliki pengetahuan, kita tidak mudah terprovokasi. Dan bagaimana cara pandang kita tentang satu masalah secara multidimensi. Nah, berikutnya tentang guru wisesa. Jadi moderasi ini adalah buah pikiran yang jernih. Kemudian berikutnya adalah guru wisesa. Guru wisesa ini adalah pemerintah. Jadi negara atau pemerintah di sini adalah guru dalam konteks sosial. Dan di dalam kitab Menangu Dharma Sastra, di sana dijelaskan, setelah seseorang memahami hukum negara yang membuat dharma dan harta, maka bekerjalah sesuai aturan itu. Jadi, tanpa hukum tidak ada ruang aman bagi intoleransi. Negara menjaga agar semua agama dapat hidup berdampingan secara damai. Jadi bagaimana menghormati Pancasila, bagaimana menjaga konstitusi, mentaati hukum yang adil. Nah, ini adalah wujud moderasi dan cinta tanah air. Kemudian berikutnya adalah guru swadhyaya. Jadi guru swadhyaya adalah Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita memiliki kesadaran yang penuh menghubungkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan memiliki kesadaran, maka kerendahan hati itu akan didapatkan.
Dan ini adalah guru yang terakhir, yakni diri sendiri. Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwasannya Atman Waripur Atmanahan. Jadi diri sendirilah sahabat sekaligus musuh bagi dirinya. Jadi musuh bukan orang lain sebenarnya. Musuh yang paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri. Bukan orang yang berbeda agama. Musuh tersebut adalah keangkuhan. Rasa paling benar dan isme diri. Dan Guru Swadhyaya Nama Esa ini kita merefleksikan dan bagaimana pengendalian diri kita. Mampukah kita mengendalikan diri dari hal-hal keduniawian. Dan kita akan mengembangkan kerendahan hati. Dan disinilah sebenarnya akar toleransi yang sejati. Slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada jaringan online pada ini, pada slide ini kita melihat bahwa nilai-nilai catur guru tidak berdiri sendiri sebagai ajaran Hindu, tetapi memiliki gema yang selaras dengan nilai universal di banyak agama. Ketika kita berbicara tentang share value, kita sedang berbicara tentang nilai-nilai yang menyatukan kasih sayang, kejujuran, kebaikan, dan rasa saling menghormati. Guru Sesa misalnya memiliki padanan yang indah dalam berbagai tradisi. Kalau di dalam agama Islam, itu saya pernah mendengar, kita mengenal dengan ulil amri. Kemudian dalam Kristen, kita juga mengenal ada ajaran menghormati pemerintah. Dalam Buddha, kita mengenal Winaya sebagai aturan moral. Nah, ini yang membuat catur guru menjadi jembatan atas iman yang menemukan tetapi kemanusiaan yang sama. Ya, nah, dan menghadapi tantangannya. Di dalam kehidupan beragama pun demikian. Tentu ada tantangan. Yang pertama adalah perbedaan interpretasi. Setiap agama memiliki cara pandang yang unik terhadap konsep guru dan kebenaran. Dan perbedaan ini bukan masalah. Asal tidak dijadikan alat untuk saling meniadakan. Kemudian yang kedua ada polarisasi di masyarakat. Di era digital, perbedaan mudah diperbesar. Disinilah kita perlu kehadiran suara-suara menyejukkan. Dan peran para pemimpin agama dan tokoh masyarakat ketika para pemimpin memberi contoh tentang kearifan, maka masyarakat akan mengikuti. Tetapi apabila para pemimpin keras, maka masyarakat pun akan mengeras.
Nah, menyadari tantangan ini membantu kita untuk berjalan lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Next, selanjutnya Bu Yanti, slide berikutnya. Oh. Bu Yanti. Iya, ya, sebentar, sebentar. Kok? Ah, sudah. Nah, disinilah untuk menjawab tantangan tadi, ya. Bagaimana menawarkan tentang strategi penting, ya. Yang pertama, pendidikan lintas iman. Kita mulai dari para generasi muda mengajarkan etika yang universal, dialog, dan bagaimana rasa hormat sejak dini. Kemudian penguatan komunitas, moderasi tumbuh dari ruang-ruang kecil, dari desa, kemudian masjid, gereja, pura, wihara, dan juga di sini ini adalah merupakan tempat di mana perjumpaan terjadi secara alami. Dan yang berikutnya adalah peran media di sini. Media dapat menjadi cahaya yang menerangi. Bila ia membawa cerita-cerita kebaikan dan kerukunan. Jadi ketiga strategi ini jika berjalan bersama akan membentuk karakter masyarakat yang moderat dan saling menjaga. Ya. Berikutnya Bu Komang, Bu Yanti. Ya, sebentar Mbak, butuh waktu. Agak loading ini. Ya, ini yang terakhir sebenarnya. Jadi saya cintai perjalanan kita hari ini mengingatkan bahwa moderasi bukanlah slogan sebenarnya, melainkan hasil dari pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai kebenaran universal. Jadi catur guru mengajarkan kita untuk menghormati asal-usul, berpikir yang jernih, bagaimana mentaati hukum, dan merawat kerendahan hati melalui hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan jika keempat nilai ini hidup dalam diri kita, maka perbedaan tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi berkah yang menguatkan dalam persaudaraan. Jadi semoga dialog malam ini membuka ruang refleksi baru, ya, menghaluskan hati, dan meneguhkan komitmen kita untuk menjaga kerukunan bangsa. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Oke. Baik, terima kasih Bu Putu Kertiasih atas pemaparannya tentang bagaimana peran catur guru itu ya untuk menguatkan landasan Dharma. Jadi selanjutnya Bapak Ibu akan kami persilahkan tokoh-tokoh penanggap dari masing-masing agama untuk menyampaikan tanggapannya. Untuk itu mohon izin saya stop screen-nya, saya stop dulu share screen-nya.
Nggih. Baik, yang pertama saya mau mic-nya bisa di-unmute, Bu. Aduh, Ya. maaf ya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Komang yang sangat luar biasa dan juga pembicara yang sangat luar biasa. Eh, saya baru pertama ini hadir dan merasakan senang gitu ya dan sukacita atas pemaparan dari narasumber malam hari ini. Eh, Tadi saya belajar tentang bagaimana eh, toleransi aktif ya yang dihimbau untuk kita pemerhati dan juga eh, animator-animator ya untuk perbedaan, kesatuan di dalam perbedaan. Dan juga bagaimana kita ini juga menjadi jembatan dialog. Nah, saya juga tadi menangkap bagaimana Dharma itu menjadi kewajiban ya, Bu. Jadi bagaimana Dharma itu menjadi kewajiban dan juga kebenaran serta ajaran moral gitu yang sungguh ini menjadi prinsip-prinsip hidup yang universal sekali dan saya juga sangat memahami ya dan juga dari agama Katolik, saya juga menyampaikan bahwa kami pun, walaupun kita berbeda, tadi saya setuju sekali bahwa ada banyak hal yang kita sama gitu di dalam nilai-nilai karakter-karakter kita. Nah, ada mungkin ini sedikit pertanyaan, Ibu, mohon maaf ini juga sebagai refleksi kami juga di dalam agama Katolik begitu. Untuk menanamkan pendidikan untuk anak-anak di usia emas ya, di usia emas jadi antara 2 tahun gitu ya, 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai usia yang sangat-sangat rentan dan juga bagaimana kita mau memasuki anak ini untuk menjadi anak yang eh, apa ajaran moralnya baik begitu ya dan juga belajar tentang karakter-karakter. Nah, yang pertanyaan juga yang saya ingin pesan bahwa bagaimana ya di dalam eh, memberikan ajaran tentang Dharma gini ya kepada anak-anak usia dini di dalam eh, agama Hindu gitu. Karena kami juga di dalam agama Katolik tentu kami juga ada bagaimana menanamkan untuk anak-anak gitu. Memang tidak mudah ya Ibu, apalagi sekarang nih gen alfa ya. Perlu kita juga menyikapi. Nah, ini saya ada keingintahuan gitu tentang bagaimana ya di dalam agama Hindu dari usia dini bagaimana menanamkan Dharma kepada anak-anak. Demikian dari saya. Terima kasih Ibu Komang selaku moderator. Terima kasih Ibu Putu juga narasumber yang luar biasa malam hari ini. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Ilien. Pertanyaannya kami simpan dulu nggih Bu. Nanti mungkin di akhir setelah penanggap berikutnya nanti Bu Putu akan menjawab pertanyaan itu. Untuk selanjutnya kami mohon penanggap dari Konghucu Bapak WS Jonarto. Baik, selamat malam. Selamat malam, Terima kasih Bu dipersilakan Bapak. Komang, Bu Kertiasih atas pemaparannya. Ya, kami dari Konghucu ya, sedikit aja ngasih tanggapan bahwa kita tahu bahwa negara kita terdiri banyak suku, bahasa, ada budaya dan pulau, dan secara naluri kita pasti ada rasa ancaman
ada rasa terimpit, dan mungkin juga yang dalam tanda kutip bisa memusnahkan satu budaya atau bahasa, dan mungkin lebih-lebih suku ya. Nah, mungkin dalam forum ini realita kita jelas bahwa bagaimana cara menghadapi perbedaan itu. Nah, disinilah di forum EMP ini kita bisa menjadi berbeda-beda, tapi bisa berpasang-pasangan. Ya, saling mengerti, saling memahami antar mungkin tokoh bisa dari para peserta kita sendiri mengerti satu sama lain sehingga ancaman dan impitan itu menjadi sesuatu yang kita harapkan lebih harmonis. Seperti yang pernah saya alami sendiri di dalam masa sekolah saya dulu, bahwa kita diwajibkan aktif ya. Saya dulu aktif di sekolahan, saya sekolah di sekolah negeri, waktu itu SEMEA, ya kalau sekarang SMK, dan setiap tahun pasti dari teman-teman kita ngajak kami yang berlainan agama menjadi salah satu panitia di dalam Hari Raya Kurban. Dan inilah yang mungkin bagi kami, teman-teman yang sedikit ya, kalau di dalam sekolah negeri itu kebanyakan pasti Islam, kami dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, dari Konghucu ikut bisa menikmati berpartisipasi. Dan itulah salah satu contoh yang paling dapat kita wujudkan dalam keseharian kita. Itu saja Bu Nilo, Bu Komang, tanggapan dari kami dari Agama Konghucu. Terima kasih. Baik, Salam semua saudara. baik, salam semua bersaudara. Baik, terima kasih Pak Junarto. Eh, Bagi rekan-rekan mungkin yang ingin bertanya nanti, monggo pertanyaannya bisa langsung disampaikan lewat chat saja. Nanti di akhir tanggapan mungkin akan saya baca sambil mempersingkat waktu gitu, nggih. Selanjutnya kami penanggapi tokoh agama Islam, Bapak Ustadz Subairi. Monggo dipersilakan Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Mbak Yanti, atas katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semua saudara. Terima kasih atas dan terima kasih juga kepada Bu Nilo Putu atas banyak ilmunya yang diberikan kepada kami. Dan saya kira ini Bu Putu betul-betul mempersiapkan diri untuk menjadi materi pada malam hari ini. Saya melihat keseriusannya di dalam runtutan sampai sistematika di dalam penyampaian materi mulai awal sampai akhir. Saya sangat suka sekali. Yang pertama mungkin dari agama Islam, pada dasarnya dharma bagi kita memiliki makna yang tidak jauh beda. Jadi dharma di dalam Islam meyakini bahwa semua hal, keadaan, seluruh keberadaan ini adalah sudah merupakan desain dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan desain itu sudah dibuatkan perangkat-perangkatnya sampai pada tingkat tataran filosofis, kemudian bagaimana strateginya, bagaimana prakteknya, itu sudah semua. Kalau di dalam Islam itu kan perangkatnya dari sudah
perannya adalah mulai dari kita bagaimana belajar, eh, mohon maaf, waktu kecil, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Jadi waktu kecil kalau di dalam tradisi Islam, itu biasanya ngaji. Waktu kecil itu ngaji di musola atau di surau-surau. Mereka itu diajarkan untuk membaca dan menulis saja tanpa mengerti, tanpa dijelaskan harus kritis, bagaimana mencerna pemahaman orang lain, itu belum diajarkan di dalam Islam. Tapi bagaimana penanaman nilai-nilai agama di dalam membaca, di dalam memahami ajaran agama dasar, itu sudah mulai diterapkan. Lalu kemudian ketika sudah selesai mengaji di dalam surau, ini cerita dulu, mohon maaf ini. Nah, baru biasanya ada sebagian yang memang betul-betul ingin mendalami agama. Di dalam Islam itu biasanya ada yang melanjutkan ke tradisi pesantren. Nah, pesantren, nggih. Pesantren itu kayak kayak apa ya? Ya camping tapi yang sudah ter terkurikulum, kemudian eh, kayak home, kayak apa ya istilahnya, menginap seluruh ajaran-ajaran agama mulai dasar sampai tingkat menengah bahkan sampai tingkat ke atas, tergantung beberapa waktu dalam pesantren itu, dia akan baru diajarkan di sana mulai dari beberapa perbedaan-perbedaan. Kalau di dalam agama Islam itu ada juga di dalam aturan hukum agama Islam atau dalam syariat biasanya begitu, eh, ada mazhab-mazhabnya atau mazhab empat biasanya kalau begitu. Nah, itu kan sudah mulai ada perbedaan di dalam melaksanakan agama. Di dalam Islam itu, nah baru kemudian ketika sudah selesai pendidikan di pesantren, baru semua ini santri-santri ini kemudian mencoba untuk mengajarkan lagi kepada masyarakat, kembali lagi kepada keluarga, kembali lagi kepada masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang sudah diperolehnya selama dia menjadi santri di pondok pesantren. Nah, baru di sana itulah ajaran-ajaran yang paling dasar tentang hukum-hukum Islam itu mulai diajarkan. Bagaimana yang benar, bagaimana menghormati orang, bagaimana menghormati perbedaan, itu masih di dalam agama kita sendiri. Baru, nah, ketika sudah lebih luas lagi, itu baru diajarkan tentang perbedaan untuk kita saling mengenal suku bangsa, perbedaan di dalam pemahaman beragama. Nah, baru sebagaimana yang di dalam surat Al-Hujurat, kalau di dalam Al-Quran kita, mohon maaf saya izin untuk membacakan. Ya ayyuh bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki perempuan, kemudian bangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi pada titik ini kalau bicara tentang bangsa dan suku-suku, pastilah kita sudah di sana banyak sekali agama, kepercayaan-kepercayaan, bahkan ada yang juga berbeda dengan kita. Nah, tapi yang paling ini adalah yang sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan adalah orang bertakwa. Di sini titik tekannya adalah semua keberbedaan itu, masing-masing agama, masing-masing suku atau kepercayaan, kalau dia percaya terhadap ajaran agama dan kepercayaannya, itu sebenarnya sudah menjadi orang yang mulia pada dasarnya. Itu sudah menjadi orang yang mulia. Jadi pada titik ini kemuliaan itu milik kita bersama sebenarnya. Uh, tidak hanya satu agama, tapi semua agama. Tapi kemuliaan itu tentu tergantung kepada tingkat keyakinan, tingkat bagaimana keseluruhan kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, itulah yang maka sesungguhnya Tuhan itu mengetahui yang maha teliti. Jadi disinilah kita bisa dari titik ini moderasi itu pada sisi nilai-nilai agama itu sama, bisa ketemu, maksud saya begitu. Pada sisi secara filosofis juga ketemu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh materi kita pada malam hari ini Bu Nilu, itu sudah ketemu bahwa apa. Nah, kalau sudah semua mulia, ya bayangkan, bisa kita bayangkan semua penganut agama kita masing-masing itu sudah mulia semua, mana mungkin tidak ada toleransi? Sangat tidak mungkin. Persoalannya, maka tanggung laku ya apa ya istilahnya, eh, mangku atau yang memiliki wewenang untuk mengajarkan, untuk mengangkat kemuliaan seseorang, umat kita masing-masing untuk menjadi mulia sehingga nanti pada tataran ini tidak ada lagi yang tidak ada yang tidak mulia, semua mulia. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian terkait dengan eh, saya juga cukup menarik terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Nilo tadi bahwa guru itu pun banyak banyak tahapan apa istilahnya banyak kalau di dalam agama Hindu itu ada guru baksa, ada guru eh, wisesa, guru swadaya dan sebagainya dan guru diri sendiri. Jadi ini sudah sangat sistematis saya kira. Jadi bagaimana kita mengajarkan fondasi, mengajarkan kita bagaimana taat kepada pemerintah, bagaimana kita eh, menjadikan tugas bagaimana kepada eh, sebagai sahabat sekali musuh. Nah, dalam konteks eh, apa, Gus Nizam itu sering mengatakan kepada kita itu adalah konco urean. Jadi apa? Teman itu kurang, musuh satu terlalu banyak. Jadi musuh satu terlalu banyak itu musuh sendiri. Itu sudah terlalu banyak untuk bagaimana kita berperang atau kalau bahasa kita berjihad untuk melawan diri kita sendiri untuk tidak melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu sangat susah sekali, bukan karena guru kepada itu kan guru kepada kayak Zoom begini juga ada waktunya juga. Tapi berguru kepada diri kita sendiri mana ada waktunya? Tidak ada. Jadi seluruh kehidupan kita sehari-hari itu adalah guru bagi kita sendiri. Jadi tidak ada waktu yang membatasi untuk terus kita berguru mengambil hikmah, mempelajari kesalahan diri kita sendiri, belajar memperbaiki diri kita sendiri hingga sampai pada tingkat pada dharma yang di awal tadi itu sendiri. Nah, memang dalam konteks keseharian kita, memang kalau di dalam Islam itu kita juga diajarkan untuk bagaimana kita itu tiga hal ini harus tiga serangkai yang harus saling bergandeng tangan. Sebagaimana yang disampaikan tadi itu ulil amri pemerintahan, ya ulama atau tokoh-tokoh agama dan umat itu sendiri. Nah, kalau tiga fondasi sosial ini kita bisa saling gandengan, nah, itu bisa lebih mudah sebenarnya. Kalau kita bicara tentang ulama, ulama itu bisa kita saling bergandeng tangan. Tapi belum tentu ya, kita sama-sama berupaya untuk selalu merangkul ulil amri pemerintah kita itu sendiri dari masing-masing agama biar kalau kita bekerja sama untuk apa
menggandeng ulil amri sudah saya kira. Karena pemerintah itu yang memiliki kebijakan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam mengembangkan agama kita, mengembangkan sumber daya insan atau sumber daya manusia umat kita, kalau tidak didukung dengan pemerintah, itu juga sangat sangat tapi apa lebih dekat lagi pada umat. Jadi karena umat ini sekarang